Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembahasan soal ujian nasional sosiologi masih untuk tahun 2018. Ini merupakan bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini kita akan membahas soal nomor 26 sampai dengan 50 ya. Pembahasan ini bertujuan untuk mempersiapkan diri menghadapi UTBK. Oke, kita langsung saja mulai dari nomor 26. Pertanyaannya adalah ciri masyarakat modern ya. Yang mana masyarakat modern? Gotong royong ini bukan ya. Hukum tidak tertulis ini tradisional yang hukumnya tidak tertulis ya. Oke, berarti yang benar adalah 3, 4, dan 5. Lebih cenderung mengembangkan sikap individualis, menggunakan ilmu pengetahuan ya, tahapnya sudah positif, adanya diferensiasi dan stratifikasi. Oke, lanjut. Upaya menciptakan kehidupan yang harmonis ya, bagaimana ya? Oke, mana nih? 1, 2, 4. Mencari identitas moral dan ketenangan batin, menjaga menjalin silaturahmi. A2 ini yang paling tepat nih ya, menjaga dan menjalin silaturahmi dengan anggota masyarakat. Oke, nomor 4, membantu warga yang terkena musibah tanpa pamrih. Ya, ini harmonis nih ya. Oke. Terus ya sebenarnya yang paling pas itu 2 dan 4 ini aja ya. 2 dan 4 ini yang paling cocok ini. 5, mengembangkan potensi dan kemampuan diri untuk untuk masyarakat. Oh, ini sebenarnya yang paling tepat adalah 2, 4, dan 5 ya. 2, 4, dan 5. Kalau 1 kan dan ketenangan batin ini lebih ke individual ya. Sedangkan yang ditanya adalah kehidupan yang harmonis ya. Menciptakan, lembaga agama ya. Salah ya, maaf. Ini lembaga agama. Berarti benar. Lembaga agama berarti 1, 2, dan 4. Identitas moral dan ketenangan batin ini berhubungan dengan agama. 1, 2, dan 4 ya. Nah, ini kata kuncinya ini adalah lembaga agama. Oke, benar nih berarti sudah kuncinya. 1, 2, dan 4. Kita lanjut. 28. Seringkali terjadi konflik antar supporter yang disebabkan oleh fanatisme terhadap tim kesebelasan favoritnya. Kecintaan yang berlebihan tak jarang menimbulkan bentrok antar supporter. Yang ditanya solusinya apa? Adalah membatasi nih ya, supporter itu dibatasi, tidak usah terlalu banyak lah itu ya. Kemudian diberikan pembinaan sebelum nonton pertandingan, itu diberikan dulu semacam masukan ya lah, saran ya kan, agar mereka itu tertib, agar mereka itu benar-benar teratur. Inilah yang diperlukan ya. Kita lanjut 29. Di Jawa, pusat industri banyak berpusat di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya sehingga urbanisasi tidak dapat dihindari. Urbanisasi menyebabkan kota menjadi padat dan kumuh, sementara desa terjadi kekurangan tenaga kerja. Industri pedesaan menjadi tak seimbang dan banyak potensi desa yang semakin terbengkalai. Hal ini menyebabkan ketimpangan sosial. Nah, upaya menjaga keutuhan masyarakat sesuai ilustrasi ini apa? Mendirikan pusat industri baru ya di wilayah pedesaan ya untuk pemerataan pembangunan. Nah, supaya masyarakat itu tidak melulu melakukan urbanisasi ke kota ya. Oke, 30. Ketika pertama masuk kelas 10, para siswa yang berasal dari berbagai sekolah bermusyawarah membentuk pengurus kelas. Mereka juga membuat aturan bersama seperti jadwal piket dan iuran kelas yang mereka jalankan dengan penuh tanggung jawab. Berdasarkan ilustrasi tersebut, pentingnya integrasi dalam menciptakan harmoni adalah menciptakan konsensus ya. Konsensus ini apa? Ini adalah kesepakatan. Apa bentuk kesepakatannya? Aturan, ini kan kesepakatan, jadwal piket, iuran. Nah, dan dijalankannya merupakan bentuk dari konsensus. Kesepakatan ya. Konsensus ini adalah kesepakatan. Oke, 31. Seorang pelayan toko memberikan pelayanan yang berbeda terhadap pelanggannya. Pelanggan dari suku dan agama yang sama akan dilayani dengan cepat. Nah, kalau yang tidak seagama tidak cepat ya, berarti lambat ya. Dan dilayani dengan tidak baik. Nah, dampak negatifnya apa? Ini bisa menyebabkan terjadinya konflik sosial karena adanya perlakuan yang berbeda.
Oke, 32. Masyarakat multikultural terdiri dari berbagai suku. Mereka hidup bersama, penuh toleransi dan saling pengertian antar budaya dalam wilayah lokal maupun nasional. Tapi jika dihadapkan pada kondisi di mana satu suku bangsa menganggap budaya sendiri yang paling baik dan menganggap budaya lain lebih rendah, maka kondisi yang akan terjadi di masa yang mendatang adalah tercipta kehidupan yang tidak harmonis. Kenapa? Karena ada yang menganggap dia lebih baik dari yang lain. Dia lebih hebat, dia lebih tinggi kedudukannya. Nah, ini akan menciptakan kehidupan yang tidak harmonis. Oke, 33. Di era komunikasi yang semakin canggih, banyak masyarakat yang memanfaatkannya untuk mendapat keuntungan secara ekonomi. Misalnya dengan berjualan online dan memperbanyak relasi serta konsumen dari berbagai latar belakang daerah, suku, budaya, dan profesi. Sehingga bisa mendapat berbagai barang kebutuhan yang berasal dari budaya berbeda. Dari ilustrasi itu dapat disimpulkan manfaat tindakan yang menjunjung sikap multikultur adalah membuka dan memperluas jaringan pasar karena ini berhubungan dengan ekonomi ya di sini ya, konsumen dari berbagai latar belakang daerah, suku, bangsa dan profesi. Ini menunjukkan perluasan jaringan pasar. Oke, 34. Yang ditanya adalah kehidupan yang harmonis ya dalam masyarakat multikultur. Ini 3 nih harmonis nih ya dalam kegiatan keagamaan, membantu menjaga ketertiban, ini harmonis nih. 5. Siswa tinggal di satu asrama berbagai daerah, ini harmonis nih. Ya, ini antara 2 kemungkinan ya, 235 atau 345. Nah, kalau kita lihat nomor 2, mengadakan bakti sosial ya. Bakti sosial ini dalam rangka lustrum ya, ulang tahun sekolah ya. Bakti sosial ya. Bakti sosial ini kan biasanya diberikan ya lintas agama, lintas suku ya kan, tidak memandang agama atau suku bangsa. Berarti yang tepat adalah 2, 3 dan 5. Ini yang paling pas kuncinya. Yang paling 1 ini pasti tidak nih ya. Film dokumenter ini kan tidak ada keterangan tentang multikulturnya. Oke, 2, 3, 5. Nomor 35, berbagai ragam musik dan tarian dari mancanegara tidak dipungkiri membawa perubahan terhadap perkembangan warga dan corak musik dan tarian lokal. Apa penyebabnya? Karena mudah melakukan imitasi dengan budaya lain. Dari melakukan ini dengan bantuan teknologi informasi, televisi, radio, media televisi, melalui internet ya kan, kita dengan mudah bisa melihat musik tarian dari daerah lainnya, dari negara lain ya kan. Sehingga itu berpengaruh. Inilah karena kemudahan adanya imitasi atau melalui kontak di sini ya, melalui kontak, melalui kontak. Difusi ya, melalui difusi penyebaran ya kan. Oke, kita lanjut 36. Yang ditanya adalah penyebab perubahan sosial. Pemerintah membuat slogan 2 anak. Ini mengenai jumlah anak ya. Setiap tahun daerah kota mengalami kenaikan jumlah penduduk ya. Ini banyak tenaga kerja asing yang berada di kota besar akibat globalisasi ya, tenaga kerja ini masuk, ini juga berhubungan dengan penduduk. Berarti ini apa? Bertambah atau berkurangnya penduduk. Ini semua mengenai komposisi penduduk ya. Komposisi penduduk, bertambah atau berkurangnya penduduk. 37, ini iptek ya, teknologi. Maka perubahan yang sesuai apa? Nah, ini adanya satelit, kemudian berpengaruh pada telekomunikasi, dari telekomunikasi berpengaruh kepada pemasaran. Nah, ini yang paling pas ya. Oke, kita lanjut 38. Seorang siswa dari keluarga miskin tetapi berprestasi terpaksa berhenti sekolah karena orang tuanya tidak sanggup lagi membiayainya. Ketua RT berinisiatif mengumpulkan warga yang berkecukupan untuk menjadi donatur penyandang dana bantuan sekolah bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu tanpa memandang suku dan agama. Kegiatan ini disetujui dan menjadi agenda rutin warga setempat. Sikap yang mendorong terbentuknya keharmonisan adalah rasa saling memiliki sesama anggota masyarakat ya, tanpa memandang agama, suku, bangsanya. Mereka saling memiliki, mereka saling bantu sebagai anggota masyarakat. Oke, 39. Globalisasi dalam bidang budaya ditandai dengan munculnya berbagai budaya baru yang digemari masyarakat. Di antaranya perilaku imitasi di kalangan remaja terhadap artis Korea. Saat ini remaja Indonesia sedang menggemari budaya Korea.
perilaku, cara berpakaian, gaya hidup banyak yang dipengaruhi oleh perilaku artis Korea. Kondisi tersebut mendorong lembaga pendidikan merancang dan menerapkan pendidikan karakter di kalangan siswa agar mereka memiliki jati diri yang kuat. Pentingnya kearifan lokal untuk menghadapi globalisasi adalah meletakkan dan membentuk budi pekerti agar remaja tidak mudah terbawa arus globalisasi budaya. Ini jawaban yang paling tepat. 40. Globalisasi memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada masyarakat kota. Di kota, segala bentuk kegiatan ekonomi dan politik menonjol dengan tingkat persaingan yang tinggi. Hal tersebut memberikan dampak sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, dampak negatifnya apa? Munculnya permasalahan dalam bidang ekonomi, politik akibat persaingan memperoleh informasi. Ya, karena di sini ada kata-kata ekonomi, kemudian politik, dan tingkat persaingan. Persaingan adalah apa? Dalam informasi. 41. Perkembangan ekonomi global telah berpengaruh pada sektor perekonomian kecil masyarakat Indonesia seperti maraknya waralaba, makanan cepat saji yang merupakan produk negara barat. Sistem franchise makanan cepat saji yang menawarkan produk dengan nama yang sama dari negara asalnya dan dapat langsung dinikmati oleh konsumen. Keadaan ini tidak membawa kemudahan sistem perekonomian, tapi juga menjadi ancaman ya. Bukan hanya kemudahan, tapi juga ancaman bagi pedagang yang minim modal. Sehingga sering terjadi pro dan kontra. Nah, pentingnya perilaku modernisasi dari westernisasi, kenapa? Karena perilaku modern memberikan kemudahan. Sedangkan westernisasi mengusik keberadaan perekonomian kerakyatan. Makanya kita lebih mementingkan modernisasi daripada westernisasi. 42. Indonesia akan dibanjiri berbagai produk dari luar negeri sebagai dampak dari globalisasi ekonomi. Apabila daya saing masyarakat kurang, maka barang-barang produk lokal akan terdesak oleh produk luar negeri. Upaya yang dilakukan supaya masyarakat mampu bersaing adalah mengadakan program pelatihan untuk menghasilkan produk yang berkualitas, ya, produk lokal yang berkualitas agar bisa bersaing. Oke, ini jawaban yang tepat. 43. Ada I, kemudian E ya. Yang ditanya adalah contoh yang sesuai yang mana? Ah, ini ya, penemuan yang pertama kereta mobil, kereta api, telepon. Terus dampaknya apa? Yang E ini tumbuhnya pusat-pusat kehidupan di daerah pinggiran kota atau daerah pinggiran. Ini namanya arah bentuk perubahan inovasi ya, atau perubahan yang menyatu ya. Jadi dari banyak dia menjadi satu. Ada yang menyebar. Kalau menyebar dia seperti ini ya, ini namanya menyebar. Kalau yang ini menyatu nih ya, ini menyatu. Ini namanya menyebar kalau seperti ini. Ada lagi yang seperti tadi. Nah, dari sini ke sini ya, ini namanya merambat ya. Oke, kita lanjutkan. 44. Seorang peneliti melakukan penelitian dengan memilih topik sistem penilaian pada K13 di SMA Merah Putih dengan alasan data yang dibutuhkan akan diteliti sesuai izin sekolah. Pertimbangannya apa? Karena mudah mengumpulkan data, karena datanya ada. Kalau datanya tidak ada, ya susah untuk mengumpulkan data. Ini ya. Nah, sesuai izin sekolah di sini kan ada kata-kata sesuai izin sekolah. Oke, kita lanjut. 45. Adri, siswa SMA belajar sosiologi yang ingin meneliti sebuah penelitian yang sudah ada tentang suku Tengger, mengadakan ritual pemotongan rambut. Tujuannya untuk apa? Memperluas tentang informasi yang sudah ada itu ya. Maka jenis penelitiannya ada apa? Karena ini memperluas berarti ini mengembangkan. Mengembangkan berarti development, mengembangkan ya. Mengembangkan. Kalau dia baru pertama kali itu adalah eksplorasi ya, penelitian eksploratif ya. Historis ini sejarah nih ya. Eksploratif ini menjelaskan hubungan. Deskriptif ini bukan mengembangkan, ini menggambarkan, mendeskripsikan ya. Nah, kuantitatif ini salah satu bentuknya eksplanatif ya, melihat hubungan variabel ya. Oke, kita lanjut. 46. Seorang peneliti melakukan penelitian pengaruh tradisi selamatan terhadap hubungan sosial masyarakat. Rumusannya apa? Seberapa besar pengaruh tradisi selamatan terhadap hubungan sosial masyarakat? Ya, kalau mengapa ini pertanyaan kuantitatif ya, kualitatif ya, sementara penelitian ini adalah penelitian kuantitatif karena dia melihat hubungan.
47. Salah satu syarat menjadi profesor di salah satu universitas adalah membuat jurnal ilmiah dari hasil penelitian terbarunya. Jurnal ilmiah harus dipublikasikan di lingkungan kampus dan menjadi salah satu jurnal yang paling diminati oleh warga kampus. Nah, bagi peneliti manfaat ini apa? Untuk meningkatkan jenjang karir agar seseorang bisa menjadi profesor atau guru besar ya, untuk meningkatkan jenjang karir. 48, nih kehadiran ya, kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Nih tahunnya ya. Nah, ini jumlahnya. Berarti kesimpulannya apa? Yang paling banyak hadir adalah kelas 10 ya. Kelas 11 ini berarti makin tinggi kehadirannya makin berkurang. Semakin rendah semakin banyak. Nah, inilah jawabannya yang A. Semakin tinggi yang B salah. Siswa kelas 10 lebih sering bolos salah. Yang sering bolos adalah kelas 12. Lebih sering masuk salah. Ya, yang sering adalah kelas 10. Meningkat salah, yang benar adalah menurun. Maka A yang paling tepat. 49. Seorang mahasiswa ingin meneliti gaya pacaran remaja yang melakukan pengamatan di taman kota yang biasanya dijadikan tempat berkumpul. Untuk memudahkan memperoleh data yang melakukan wawancara di salah satu tempat berkumpul. Nah, kelebihan observasi dan wawancara ini apa? Ya, observasi itu dapat melihat langsung kejadian. Dan wawancara, informasi yang diperoleh lebih mendalam. Inilah kelebihan dari observasi dan wawancara. Ya, ini yang paling tepat jawabannya. Oke, kita lanjut pertanyaan terakhir 50. Nah, ini seorang sedang diwawancarai ya. Maka cara memperoleh data ini simpel sekali. Cara memperoleh datanya berarti antara dua kemungkinan, primer atau sekunder. Karena ini langsung berarti caranya adalah primer. Oke, kita selesai untuk membahas soal tahun 2018 bagian yang kedua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, kemudian share dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita bertemu lagi pada video pembahasan soal berikutnya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.